Bab 3, Ibu, kamu tidak apa-apakan. Mereka sudah pergi. Setelah Bobby pergi, Dev langsung bertanya penuh cemas pada Selin. Aduh, kamu ini, baru saja bebas, sudah mencari gara-gara dengan mereka lagi. Selin segera mengoceh pada Dev, cepat pungut uang yang ada di lantai, itu uang yang kita kumpulkan dengan susah payah. Dev jongkok dan memungut uang yang berjatuhan di lantai dan memasukkannya kembali ke dalam kantongan. Ibu, lain kali biar saya saja yang mencari uang, ibu dan ayah beristirahat saja di rumah, dan saya juga akan mencari cara untuk menyembuhkan matamu. Dev menyimpan kembali uang itu dan menyerahkannya kepada Selin. Niatmu saja sudah cukup, Selin berkata, lalu tiba-tiba mulai menangis, sekarang kamu sudah pulang, hati ibu sudah tenang, kalau bukan karena mengkhawatirkanmu, ibu pasti sudah mati sejak dulu. Dia melihat ibunya menjadi seperti ini, mata Dev mulai berapi-api. Bam! Dev tidak tahan lagi, dia meninju meja yang ada di hadapannya. Bruk, meja itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Keluarga Kintan, keluarga Chandra, saya pasti akan membuat mereka menanggung akibatnya, pasti. Sekujur tubuh Dev dipenuhi dengan aura kemarahan yang berapi-api. Seolah merasakan kemarahan Dev, Selin berkata dengan tergesa-gesa, Dev, kamu jangan mencari perkara ya, sekarang kamu sudah bebas, kamu fokus mencari pekerjaan saja, semuanya akan menjadi lebih baik lagi setelah ini. Ibu, jangan khawatir, saya tahu harus berbuat apa, saya mau keluar sebentar. Dev menghibur ibunya sendiri, lalu pergi keluar, dia mau pergi mencari sana untuk meminta penjelasan. Setelah keluar dari rumah pun aura kemarahan masih melekat di tubuh Dev. Tapi saat Dev hendak menyeberang jalan, tiba-tiba sebuah Porsche merah melaju kencang, sangat kencang dan langsung menabrak Dev hingga terlempar. Bam! Tubuh Dev bertubrukan dengan aspal, kalau saja dia tidak dilatih oleh Ryu, tabrakan itu pasti sudah mencabut nyawanya. Siapa yang tidak punya mata? Dev yang bawaannya memang sedang marah, menjadi lebih marah lagi karena tertabrak. Bajingan, kamu menyeberang tidak lihat-lihat dulu, tidak punya mata. Tepat saat Dev memaki dan berusaha bangkit berdiri, sebuah suara mendecit terdengar. Seorang gadis terlihat turun dari Porsche itu, dia mengenakan gaun berwarna putih, dan mengenakan sepatu hak tinggi, dia terlihat sangat cantik, dan menatap Dev dengan tatapan kesal. Dev mengernyitkan keningnya, awalnya dia berusaha bangkit berdiri, tapi malah kembali terbaring di tanah. Di antara kita siapa yang tidak punya mata? Jelas-jelas kamu yang menabrakku, kamu terlihat begitu cantik tapi kenapa saat membuka mulutmu malah seperti kotoran busuk? Dev berkata dengan tegas kepada gadis itu. Kamu berani memakiku. Gadis itu menatap Dev dengan emosi, dan tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang Dev. Gadis itu mengenakan sepatu hak tinggi, hak sepatu itu seruncing pisau, kalau tendangan itu mengenai tubuh orang pasti akan langsung berdarah. Yuki, berhenti. Melihat gadis itu melayangkan tendangannya ke arah Dev, seorang pria parubaya membuka pintu mobil dan turun dari mobil. Pria parubaya itu terlihat acuh tak acuh, terlihat seperti seseorang yang sudah lama memiliki jabatan tinggi. Namun wajah pria itu terlihat sedikit memucat, nafasnya terengah-engah, setelah meneriakkan kalimat itu, dia langsung berpegangan pada pintu mobil dan menarik nafas dengan susah payah. Ayah, kenapa ayah turun? Setelah melihat pria parubaya itu, gadis itu langsung bergegas menghampirinya dan memapahnya. Ayo cepat kita ke rumah sakit, jangan menghabiskan waktu lagi. Pria parubaya berkata pada gadis itu. Gadis itu mengangguk, dan kembali ke hadapan Dev. Dia mengeluarkan segepok uang dari tasnya dan melemparkannya pada Dev. Di sini ada 10 juta, segera ambil uang itu dan pergi, kami masih ada urusan penting. Dev tidak mengambil uang itu, dia berdiri dan menatap pria parubaya yang berada tidak jauh darinya dan berkata, tidak perlu ke rumah sakit, sudah tidak sempat. Selesai berkata, Dev berbalik dan hendak pergi, dia bisa melihat kalau pria parubaya ini sudah sekarat dan tidak akan sempat sampai ke rumah sakit. Berdiri, gadis itu menghalangi jalan Dev dan menatapnya dengan jengkel, apa maksudmu? Jelaskan maksud dari ucapanmu barusan atau jangan harap bisa pergi dari sini. Di saat itu pria parubaya juga mengernyitkan keningnya dan berjalan beberapa langkah menuju Dev. Ayahmu punya penyakit tersembunyi yang akut, lukanya ada di paru-paru sebelah kiri, tidak sampai 5 menit dia akan mengalami kesulitan bernafas dan mati lemas, dalam 5 menit apakah kamu bisa sampai ke rumah sakit? Dev berkata dengan tenang sambil bertanya pada gadis itu. Bicara sembarangan, ayahku itu hanya pilek. Yuki, pria parubaya itu memanggil anaknya, lalu kembali melangkah beberapa langkah menuju Dev, matanya penuh keterkejutan, adik, bagaimana kamu bisa mengetahui kalau paru-paru kiriku pernah terluka? Kujelaskan pun kamu tidak akan mengerti,
saya ada urusan penting, tidak punya waktu untuk dibuang-buang di sini. Dev berkata lalu berbalik dan hendak pergi. Adik Hukuhu, pria parubaya itu memanggil Dev, lalu terbatuk-batuk. Ketika dia sedikit stabil, dia langsung melangkah menuju Dev dan menarik lengannya. Adik, kamu bisa mengetahui penyakitku, kamu pasti bisa menyembuhkannya juga. Saya berharap adik ini bersedia menyelamatkan nyawaku, berapapun harganya akan kubayar. Ini adalah kartu namaku. Pria parubaya itu mengeluarkan selembar kartu nama dan memberikannya kepada Dev. Awalnya Dev tidak ingin menerimanya, dan tidak peduli, tapi saat dia melihat nama yang tertera pada kartu nama itu, dia langsung mengambilnya dan bertanya, kamu adalah direktur dari perusahaan Tanaka, Juan Tanaka. Tepat sekali, Juan mengangguk. Tiba-tiba Dev menembakkan tangannya ke arah Juan, dua jarinya menitik pada Tiantu, Renhai, dan beberapa titik akupuntur utama lainnya. Kecepatan Dev sangat cepat, sehingga Juan dan Yuki pun belum sempat menyadari.